nggak kerasa kita udah ketemu hari Minggu lagi ya Kak? Iya benar, kita ketemu lagi di minggu ini tanggal 7 Februari 2021. Adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Kakak harap adik-adik yang di rumah sehat walafiat semua. Dan juga adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Mencuci tangan. Dan menjaga jarak. Betul sekali adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah tahu nggak sih minggu ini, tema kita minggu ini tuh apa ya? Kayaknya ada yang udah tahu, ada juga yang nggak tahu ya Kak. Mendingan benar, kita Kak. sebutin sama-sama yuk. Ayo Kak. 1, 2, 3. Allah kekuatan kita. Wah, bagus ya Kak tema pada minggu ini. Berarti kita nggak boleh lusu-lusu. Adik-adik harus semangat. Untuk semangat, untuk memuji Tuhan ya. Biar kita tambah semangat lagi nih Kak. Mendingan kita yel-yel dulu yuk. Ayo Kak. Seperti biasa, kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik jawab Jesus love me, yes. Wah, kita coba sekali lagi ya biar adik-adik semangat. Anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Nah, sebelum kita ibadah, apa yang harus kita persiapkan karena dia? Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah, adik-adik harus persiapkan Alkitab. Lalu adik-adik menyiapkan uang persembahan dan yang terpenting nih, adik-adik menyiapkan hati untuk memuliakan Tuhan. Nah, jika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, mari kita akan memasuki ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik yang di rumah duduk yang manis, dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu dengan penuh semangat, kita akan menyanyikan lagu satu pujian yang berjudul Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Sambil bangkit berdiri ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan satu lagu lagi dengan penuh semangat ya adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung
Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hati mendengar dan menghayati firman-Mu. Ya Ya. Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tahu gak ada lagu tentang titah pertama? Nah, kita akan menyanyikan lagu itu dalam bahasa Batak. Yuk adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu dengan judul Patik Parjolo. Patik parjolo ahu do jaho bade bata nina de batata dan jadi marakup ahu bahenon mude bata ido patik na parjoloi. Patik parjolo ahu do jaho bade bata nina de batata dan jadi marakup ahu bahenon mude bata ido patik na parjoloi. Titah Allah pada minggu ini adalah titah kelima dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki doa pengampunan dosa, yuk adik-adik kita datang kepada Tuhan Yesus, kita bernyanyi Roma tu Yesus. Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana jangkon buju, narodo Yesus panguluho, asa porseaho, manselas rohatai muse, molo iya siang dosape, sai Roma hita tu surgoi, lasonang madisi. Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana jangkon buju, narodo Yesus pangoluho, asa porseaho, masalas rohatai muse, molo iya siang dosape, sai Roma hita tu surgoi, lausonang madisi. Doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Epistel minggu ini ayat bulanan bulan Februari tertulis dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Demikian bunyinya. Tetapi jika kamu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ada nggak yang bisa bermain alat musik atau yang bisa bernyanyi? Ada loh lagu yang menyuruh kita untuk bermain alat musik dan menyanyi untuk memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari disiapkan dulu Alkitabnya dan kita angkat satu lagu pujian dengan judul Holland Dak Danak. Holland dak danak na met-metau, alay na boyaw tu Jesus lau. Holland ibana olo aki, pai masaha tu
Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Engkau menerapi hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik boleh membuka kitabnya di kitab Perjanjian Baru, di kitab Injil Lukas. Inang akan membacanya dan juga adik sekolah minggu boleh mengikutinya. Inang akan membacanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawaban itu benar, berbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya yang sesudah itu mereka meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, lalu dia melihat orang itu tetapi tidak melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang di dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sehingga ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyabun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga melalui firman Tuhan pada saat ini masih mengajarkan orang-orang bagaimanakah cara mengasihi sesama manusia. Ya, Yesus selalu dengan setia mengajar, mendidik. Sama seperti kita lihat pada yang minggu kemarin juga, Yesus juga mengajarkan bagaimana orang percaya. Ya. Nah, adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini, apakah yang terjadi yang kita lihat? Ya. Nah, kita lihat ada dikatakan bagaimanakah cara mengasihi sesamamu. Lalu Yesus menceritakan seperti ini. Dengan cara metode mengatakan tadi ada ceritanya. Yang mengatakan seperti ini, lalu adalah orang turun dari Yerusalem mau ke Yeriko.
Lalu adik-adik apa yang terjadi di tengah jalan? Ini dia mau ke Yeriko. Dia dari Yerusalem lalu ke Yeriko. Tapi adik-adik di tengah jalan ada orang yang merampok dia. Karena memang di daerah ini agak sepi adik-adik. Ya, agak sepi. Lalu di sini biasanya orang-orang, ada orang asing yang datang, maka perampok akan membantai mereka. Ya. Lalu begitu datang, lalu mereka merampok, menghabisi, dipukulin lagi adik-adik. Kedepak, debu sampai bercucuran darah, sampai dia tergeletak adik-adik. Ya, tergeletak dia. Lalu dia ambil semua miliknya ini, lalu mereka tinggalkan lagi itu adik-adik. Sedih banget ya. Siapa di sini adik-adik di perjalanan sepi sekali, tiba-tiba ada orang mengintai kita. Kita pasti ketakutan loh. Aduh, ada orang mengintai kita. Tak pasti ketakutan. Nah, ini dia. Lalu dia digebak, lalu dia berdarah, bercucuran adik-adik. Lalu adik-adik dia di sana sendiri. Ya. Lalu pada saat itu ada yang lewat. Nah, ada beberapa yang lewat ya. Ini dia. Ini dia gedebu. Coba dulu ini ya. Ini dia, coba kita lihat, ya, ini dia ada di sini yang ada. Lalu adik-adik, nah ini dia jatuh dia gitu, debuk, udah jatuh dia ya. Nah, seketika di tengah perjalanan adik-adik ada yang lewat. Orang apa itu yang lewat ya? Coba di ayat 30 tadi dihabisin. Lalu di ayat 31 coba ada seorang imam. Ya, ini gambar imam ya. Ya, ini gambar imam. Dia lewat, dilihatnya dia lewat. Lalu dia, ya ada dilihatnya di sana, dia kemana ya? Ke kiri atau ke kanan ya? Kiri ke kanan. Lalu dia dia tidak mau melewatinya. Nah dia lewat aja dia, nggak mau dia menolongnya, nggak mau dia lewat aja dia, nggak mau dia menolongnya. Sedih banget ya dek ya. Coba dulu dia sebenarnya yang tadi yang terluka itu membutuhkan pertolongan adik-adik. Tapi ini dibilang aku masih sibuk sekali. Ada yang harus saya kerjakan. Banyak sekali kerjaan saya di sana. Sepertinya saya tidak punya waktu. Seperti itu, dia lewat saja. Dia lewat tutut jalan dia. Nah, ini tadi masih tergeletak gitu Dedek. Lalu, coba kita lihat di sini tadi ini. Lalu ada lagi lewat orang apa adik-adik? Lewat lagi orang ayat berapa tadi? Di ayat 32. Lalu juga lewat orang Lewi adik-adik. Nah ini lewat. Dia juga seperti itu. Dilihatnya di situ. Aduh dia menyeberang lagi, seberang lagi dia. Dia tidak langsung, saya tolong. Tidak adik-adik. Saya juga masih ada kesibukan saya. Saya punya skedul di sana. Saya seperti ini. Dia seperti itu adik-adik. Dia lewat lagi. Sedih sekali adik-adik ya. Lalu yang ketiga bagaimana adik-adik? Siapa yang lewat? Di ayat berapa itu? Ini coba dulu nih. Tadi kan di ayat 32 lalu di ayat 32 tadi kita lihat di ayat 32 lalu orang Lewi lewat juga. Di ayat 33 siapakah yang lewat adik-adik? Lalu lewatlah orang Samaria. Lalu dilihatnya, ada orang yang terluka. Apa yang dilakukannya adik-adik? Apakah dia lewat saja seperti tadi, seperti orang imam tadi lewat saja? Orang Lewi juga lewat saja? Apakah itu adik-adik? Bagaimana orang Samaria? Dia mengatakan, ada orang terluka. Lalu apa yang dilakukannya adik-adik? Dia mengatakan, dia langsung menolong. Coba ini lihat gambarnya adik-adik. Ini dia langsung menolong adik-adik. Di papahnya, di basuhnya yang itu yang luka-luka, ya, dengan minyak anggur tadi, ya, di basuhnya dengan luka-luka, lalu dikasihnya lagi diminum. Lalu apa lagi adik-adik yang dilakukannya? Dikasihnya minum, dibersihkannya semuanya, lalu dia membawa lagi ke penginapan, naik ke tunggannya ya. Dia melakukannya adik-adik di basuh ini. Dia melakukan pertolongan adik-adik. Dia tidak membiarkan ya
Dibasuhnya. Lalu dibawanya kemana adik-adik? Dibawanya ke penginapan. Ya, dia membawa ke penginapan adik-adik. Dia membawa ke penginapan. Lalu sampai di penginapan disuruh dirawat. Ya, dia juga yang membayarin. Lalu bahkan dia mengatakan seperti ini, kalau dia masih kurang biaya, saya akan membayarnya lagi nanti apabila saya sudah pulang dari perjalanan saya. Nah, artinya adik-adik, dia mau apa? Dia melakukan hal yang baik. Ya, dia melakukan hal yang baik. Hatinya tergerak untuk menolong orang tersebut. Ya, orang Samaria ini tadi hatinya tergerak untuk menolong orang tersebut. Dan bahkan dikatakan dia bukan hanya menolong saja, menolong orang Samaria itu adik-adik, tapi dia juga membalut luka orang itu. Orang Samaria ini bahkan juga membawa dia ke penginapan, bahkan adik-adik diberikan juga uang kepada pemilik penginapan, dan juga adik-adik dia juga meminta kepada pemilik penginapan supaya merawatnya sampai sembuh. Adik-adik sekolah minggu, baik sekali dia ya. Dia sangat baik sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini dikatakan apa yang mau dikatakan. Lalu setelah itu, lalu apa yang mau dikatakan Yesus? Siapakah yang baik? Yang baik, siapakah yang baik? Coba keesokan harinya, siapakah di antara ketiga orang itu menurutmu yang baik, yang mengasihi, yang menunjukkan kasih kepada orang yang terluka tadi? Lalu jawab mereka adalah, yang berbelas kasih adalah yang ketiga. Maka apa perintah Yesus adik-adik? Maka dikatakan pergilah, lakukanlah yang demikian. Nah, artinya adik-adik, kita diajarin untuk mau tergerak hati kita. Tergerak hati kita untuk mau mengasihi. Ya, untuk mau mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Ya, jangan mengatakan, itu kan enggak temanku, itu kan enggak temanku, aku enggak mau berteman dengan dia. Tidak. Dia itu kan kulitnya hitam, aku kan putih. Dia itu kan orangnya bodoh, saya kan pintar. Orang itu kan miskin, saya kan kaya. Tidak. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Jadi melalui firman Tuhan pada saat ini adik-adik mengajak kita supaya kita mampu mengasihi tanpa membeda-bedakan. Ya, dan kasih itu juga muncul dari dalam diri kita, dari hati kita yang terdalam. Dari hati kita muncul mengasihi sehingga tidak ada kepura-puraan. Aku supaya dipuji, aku baik sekali. Anak situ baik sekali. Tidak. Tapi saya memang mau menolong dia dengan baik. Apabila teman saya ada yang butuh pertolongan. Dan kita memiliki juga diajak memiliki belas kasihan. Dan kita juga diajak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kasih yang kita berikan kepada orang lain itu harus tulus adik. Harus tulus, harus sungguh-sungguh, harus ikhlas mau menolong orang lain. Jadi tidak pura-pura adik-adik ya. Jadi misalnya seperti ini, aku mau menolong orang lain supaya aku dipuji, tidak seperti itu. Supaya dikatakan orang aku, anak itu baik sekali. Tidak adik-adik, tapi menolong orang itu harus benar-benar dengan tulus dan ikhlas mau menolong orang lain. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi melalui firman Tuhan pada saat ini kita juga diajak untuk mengasihi. Jadi sebuah kasih yang diperbuat lebih daripada yang harus kita lakukan. Sama seperti orang Samaria, dia bukan hanya menolong, tapi dia juga membalut lukanya dan membawanya ke penginapan. Ya, ini juga membalut lukanya
merawatnya tanpa memandang siapa dia itu, tapi dia menolong, ya, dia menolong. Dia menolong sampai dia mengatakan sampai dia sembuh. Jadi dia sungguh-sungguh mau menolong tanpa dia mengatakan, oh nanti dia bayar, tidak. Tapi dia menolong dengan baik. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia tidak memandang siapa kita, dia mengasihi kita, dia datang memberikan nyawanya kepada dunia ini. Ya, Yesus mengasihi kita tanpa membeda-bedakan. Dia datang dan memberikan nyawanya kepada kita dan kepada seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini, dan mau menebus kita karena dia mengasihi kita. Dan dikatakan pada bulan pada saat ini, kita berharga di mata Tuhan. Jadilah kita selalu yang mau mengasihi sesama kita. Jadi Yesus mengatakan pada saat ini, dikatakan siapakah yang berbelas kasihan, yang mengasihi sesamanya? Dikatakan tadi yang ketiga itu, maka pergilah lakukanlah. Nah adik-adik, kita juga diajak untuk mau berbelas kasih, mau menolong orang lain dengan sungguh-sungguh, dengan ketidakpura-puraan, mengasihi sesama, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan kita juga mengapresiasikan, mengasihi juga sesama kita. Lalu kita akan mengatakan kasih itu adalah love, ada cinta, ada kasih di dalam hati kita masing-masing. Ini ada gambar love, ada kasih. Kasih Tuhan, kasih yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kita, umatnya yang dia kasihi. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini mau mengatakan di dalam hatinya, aku akan mengasihi saudaraku. Aku tidak akan membeda-bedakan. Aku mau menolong saudaraku. Aku tidak akan membeda-bedakan. Karena Tuhan sudah mengasihi aku. Nah adik-adik, nanti boleh kamu melalui guru sekolah minggu akan diterangkan nanti. Kamu akan membuat prakarya ini, menggambar love. Dan kamu boleh tuliskan nanti, mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama. Kita mengasihi Allah dengan tulus, dengan ikhlas, kita juga akan mengapresiasikan dalam hidup kita mengasihi saudara-saudara kita. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, mampukan kami untuk selalu melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum menyerahkan persembahan kita, mari kita bernyanyi di Son Adong Hubuan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan
kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, pada minggu ini kita akan mengerjakan prakarya loh. Pertama-tama alat yang dibutuhkan ada pensil tulis, pensil warna, spidol hitam, dan penggaris. Adik-adik jangan lupa menulis nama, kelas, dan sekolah. Jangan lupa diisi ya adik-adik. Kita ambil penggaris kita garis seperti contoh yang kakak buat. Lalu kita garis tengah sehingga menjadi 2 bagian. Setelah itu adik-adik menulis dengan spidol hitam nomor mengasihi Allah, dan kita tulis lagi di kolom sebelahnya mengasihi sesama manusia. Pola cinta atau love. Nah, kita gambar dari tengah sampai ke bawah, lalu sebelahnya lagi, sebelah kiri kita tuh sama lagi, kita buat pola C ke bawah. Nah, di sebelahnya mengasihi sama manusia, kita gambar juga nih gambar love-nya. Setelah sudah jadi mematuhi dan menaati segala perintah yang telah Tuhan Yesus berikan. Lalu poin kelima, menjauhi larangan yang Tuhan Yesus tidak suka. Nah, setelah sudah selesai di mengasihi Allah, adik-adik tulis lagi di love sebelahnya, yaitu di kolom mengasihi sama manusia, yaitu caranya bagaimana ya mengasihi sama manusia. Yang pertama yaitu kita harus membantu teman kita yang sedang kesusahan. Contohnya adik-adik kalau misalkan temannya belum makan, adik-adik bawa bekal, adik-adik boleh menyisakan makanannya untuk temannya. Dan juga untuk teman-teman yang lupa nih bawa pensil, adik-adik jangan lupa ya untuk meminjamkannya. Dan poin kedua, kakak tulis menolong orang lain, seperti adik-adik memberikan mainan adik-adik yang sudah bekas ke panti asuhan. Lalu yang poin ketiga kakak tulis
mendoakan teman kita atau orang yang kita kenal adik-adik. Nah, adik-adik bisa tulis sebisa adik-adik sampai full ya adik-adik. Kakak harap adik-adik bisa menulis semuanya dengan full nih. Adik-adik dapat mengerjakan sampai poin ke-7 nih minimal. Dan juga adik-adik jangan lupa kirim ke nomor WA kakak di nomor 0895 155 95718. Sampai jumpa di minggu berikutnya.